take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Santi Hernandez, yang merupakan teknisi Marc Marquez di Honda selama bertahun-tahun, mengenalnya dengan cukup baik sehingga mengamati penampilannya tahun ini dan memberinya tepuk tangan. Permulaannya tidak mudah, kata Santi sendiri, mengenang orang lain yang mencoba berganti merek dan tidak bisa sukses dalam satu musim. Itulah sebabnya dia terutama berbicara tentang kedewasaan dan ketenangan yang dia tunjukkan. Dengan tujuan realistis yang telah ditetapkan pria asal Ilerda itu untuk dirinya sendiri pada tahun 2024. Apa yang saya lihat dari Marc di awal musim dan Grand Prix terakhir ini adalah Marc terlihat jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang, analisa Santi. Jika kita melihatnya mengendarai motor, cara dia mengemudi, kita melihat gaya yang sangat berbeda dari Marc yang kita lihat sebelumnya. Kami terbiasa melihat Marc yang super halus, menelusuri tanpa melihat bahwa dia selalu berada di batas. Saya pikir dia sekarang mengerti cara mengendarai sepeda motor itu. Honda melaju dengan satu cara dan sekarang dia memahami bahwa Ducati, untuk melaju kencang, harus mengubah gaya mengemudi. Terlihat di Aragon bahwa gaya yang dimilikinya adalah gaya yang super halus. Bahkan terkadang mengingatkan saya pada Dani ketika Anda melihatnya mengemudi dan sepertinya dia pergi ke suatu tempat. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak melakukannya. Gerakan apapun. Dia tidak pernah terlihat melampaui batas dan dia menunjukkannya lagi. Santi Hernandez berkata, bagi saya, Marc setelah balapan di Aragon menandai sebelum dan sesudahnya. Saya percaya bahwa tujuan Marc tahun ini adalah, pertama-tama, untuk mengetahui dan membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia dapat kembali kompetitif. Dia telah menunjukkan hal ini sejak awal tahun dan, seperti yang selalu dia katakan, dia menetapkan tujuan yang nyata. Tujuan sebenarnya yang pertama adalah mencoba untuk naik podium. Begitu Anda sudah naik podium, cobalah mengetahui atau bagaimana cara bertarung untuk bisa memenangkan perlombaan suatu hari nanti di tahun ini. Sementara itu, harapan Pecco Bagnaia untuk meraih gelar ketiga berturut-turut berada di ujung tanduk. Berusaha memusatkan pikirannya pada apa yang ia kuasai dan bukan pada yang lain. Ia mengincar skor maksimal di Barcelona dan menyerahkan sisanya pada takdir. Semuanya akan diputuskan di Barcelona. Selama Grand Prix terakhir musim MotoGP yang dimulai 8 bulan lalu dan menampilkan para pembalap bersaing di 4 penjuru dunia. Jorge Martin tahu bahwa dia memiliki peluang bagus untuk dinobatkan sebagai juara dunia. Sama seperti Pecco Bagnaia tahu bahwa masih ada harapan selama dia tidak tersingkir secara matematis. Harapan yang minim, namun manfaatnya masih ada. Kejatuhannya di sprint Sepang, meskipun mungkin menyebalkan, membawa sedikit musik pengunduran diri ke stand Ducati dan di Bagnaia. Namun kemenangannya di Grand Prix keesokan harinya adalah respons terbaik, satu-satunya yang ada di tangannya. Setelah penilaian kontras akhir pekan lalu, pebalap Italia itu sadar bahwa ia hanya punya satu pilihan untuk putaran terakhir. Melanjutkan momentum ini dan berusaha melakukan segala daya untuk mencetak poin sebanyak mungkin. Kadang-kadang ada yang salah, tapi saya senang dengan apa yang kami lakukan, senang dengan akhir pekan. Kami melanjutkan ke balapan berikutnya dan saya sepenuhnya fokus untuk mencoba memenangkan kedua balapan, kata juara dunia 2 kali itu setelah meninggalkan Malaysia. Bagaimana pikirannya pergi ke Barcelona? Jangan terobsesi dengan gelar yang, secara objektif, tampaknya hampir di luar jangkauan saat ini. Namun demikian, dengan mengincar kemenangan ke-11 dalam musim yang membuatnya mampu menampilkan performa terbaiknya, dia akan melakukan perannya dan itulah yang ingin diposisikan oleh Bagnaia. Saya pergi ke sana untuk memenangkan apa yang ada untuk dimenangkan. Untuk mencoba memberikan tekanan dan, mungkin, memenangkan gelar. Casey Stoner memberikan kritikan pada Ducati soal perekrutan Marc Marquez ke tim pabrikan. The Baby Alien bakal bergabung ke tim pabrikan mulai musim 2025.
Dia diplot untuk menjadi tandem bagi murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia. Perekrutan ini menarik perhatian yang cukup besar dari jagat balap. Marquez digadang-gadang bakal menunjukkan performa yang bagus. Terlebih lagi, dia sudah tampil menjanjikan sepanjang musim 2024 di atas Desmosedici GP23. Namun, Stoner ternyata kurang sepakat dengan langkah yang diambil Ducati. Juara MotoGP 2 kali itu memberikan kritikan kepada mantan timnya. Kata tak adil pun terucap dari ex-pembalap berjulukan The Kurikuribo tersebut. Itu adalah hal yang buruk, ucap Stoner. Terlebih lagi bagi Jorge Martin yang selalu setia dengan Ducati. Saya pikir, itu tidaklah adil. Tetapi, seperti itulah cara Ducati bekerja. Hal ini juga yang membuat mereka kehilangan banyak pembalap, sambungnya. Ketimbang memberikan kursi tim pabrikan pada Marquez, Stoner punya saran yang lebih bagus. Dia merasa Ducati memang harus memberikan The Baby Alien sepeda motor terbaru. Namun, itu bukan lewat tim pabrikan melainkan satelit. Saya paham mengapa mereka mengambil langkah tersebut, terangnya. Tetapi, saya hanya merasa itu tidak tepat. Saya sendiri merasa Mark memang layak dapat sepeda motor pabrikan. Tetapi, dia bisa mendapatkannya di tim lain. Itu tidaklah adil bagi Martin ataupun Bastianini. Di sisi lain, Marc Marquez adalah satu di antara pembalap yang jadi andalan di tim utama Ducati pada gelaran MotoGP 2025 musim depan. Pembalap dengan rekor juara dunia MotoGP 6 kali bersama Honda di beberapa musim lalu tersebut akan jadi tandem bagi Francesco Bagnaia, alias Pecco Bagnaia di padek tim utama Ducati di MotoGP 2025, Ducati Lenovo Team. Jelang Moto Grand Prix 2025 musim depan tersebut, Marc Marquez dapat kabar buruk. Terutama terkait dengan motor Ducati Desmosedici EP25 yang bakal jadi tunggangan pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut. Sementara itu, meski memiliki sikap hormat terhadap lawannya, ada rasa balas dendam dalam cara Jorge Martin melihat dirinya mampu memenangkan gelar MotoGP. Seseorang yang tidak pernah dimasukkan Ducati ke dalam tim pabrikannya diluncurkan ke pertarungan melawan Pecco Bagnaia yang bersinar dengan permainannya yang adil. Jorge Martin tidak pernah berhenti mengulangi, sepanjang akhir pekan Sepang, betapa tersanjungnya dia menjadi aktor dalam pertarungan semacam itu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk tiba di balapan terakhir musim ini untuk memperebutkan gelar juara dunia ganda. Tegasnya setelah pertarungan legendaris mereka di MotoGP Malaysia, langsung masuk ke dalam salah satu momen terindah yang ditawarkan MotoGP kepada kita. Terlepas dari kesenangan yang didapat dalam balapan ini yang membuat mereka menampilkan seluruh bakat mereka, namun kedua pesaing memiliki tujuan tunggal untuk mencapai final, yaitu gelar yang memiliki kemungkinan untuk mereka menangkan. Keseimbangannya sangat berpihak pada pembalap Spanyol itu, yang diluncurkan sebagai upaya balas dendam setelah gagal tahun lalu. Untuk melewati tonggak terakhir, ia ingin mengubah pendekatannya, menenangkan mental dan mengamankan poin sebanyak mungkin kapan saja, tanpa melewati garis merah untuk mencoba mengumpulkan kesuksesan. Sebelum putaran terakhir, Bagnaia memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kemenangan Grand Prix, karena ia telah mencapai angka 10 keberhasilan tahun ini, di mana Martin hanya memiliki 3 kemenangan.